Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Enggak ada di sini. Buka kaji. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu mengingat Allah dengan zikir yang sangat banyak. Dan sabbihuhu, bertasbihlah, memasucikannya bukratan wa asila, pada waktu pagi dan waktu petang hari. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-41 dan 42. Kelanjutan kajian kita setiap Senin. Pada pagi hari kini kita beri judul dengan berzikir dalam keadaan tidak suci. Kemarin pelajaran kita Senin yang lalu, hukum berlebih-lebihan memakai air dan berlebih-lebihan dalam berdoa. Masih sekaitan. Yang pertama, hadis daripada Anil Muhajir bin Kunfus annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Si Muhajir bin Kunfus bahwasanya dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yabul. Ketika itu dianya Nabi sedang yabul, sedang buang air kecil. Fasallama alaih, maka si Muhajir sallama, mengucapkan salam kepada Nabi. Falam yarudda alaihi, falam, maka tidak yarud, tidak dijawab oleh Nabi, atau tidak dikembalikan ucapan salamnya. Yarudda, mengembalikan, atasnya ucapan salam itu menjawab salam. Hatta tawadda, alulai, alun tiba di sore masih amplop je. Hatta tawadda, hingga Nabi berwudu. Thumma ya'tazara ilai, kemudian Nabi minta maaf ilaihi, kepada si Muhajir. Faqala, maka lalu Nabi bersabda, inni karihtu, ini sesungguhnya aku, karihtu, aku tidak suka. Aku benci, an adzkurallah, bahwa aku ini berzikir, mengingat, menyebut Allah azza wa jalla, ila ala tuhrin, kecuali kalau aku dalam keadaan suci, au qala ala taharati. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 16. Mari kita pahami. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ala kulli ahyanihi, dalam setiap situasi dan kondisi apapun beliau senantiasa berzikir.
menyebut, mengingat Allah. Lidah beliau, hati beliau tidak berhenti berzikir. Sehingga ada ulama kita yang memahami kenapa beliau sekeluar dari WC membaca Ghufranaka. Ya Allah, aku meminta ampunanmu, atau ampunanmu yang aku harapkan, lantaran beliau di WC tidak berzikir. Maka beliau pandang diri beliau lalai. Lalu sekeluar beliau dari WC, cepat-cepat beliau susul dengan minta ampun. Ghufranaka maknanya aku minta ampunanmu. Itu pendapat sebagian ulama. Kenapa beliau tidak berzikir di WC? Di WC tempat buang air, buang hajat. Tempat yang kotor, yang tidak wajar, di situ disebut nama Allah dan seterusnya. Itu komentar sebagian ulama. Nah, bagaimana hukum berzikir? Yang jelas kita awak diperintah banyak berzikir. Uzkurullah dzikran katsira. Ayat yang kita baca tadi di awal surat Al-Ahzab, surat ke-33. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ayat 41. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu, mengingat, menyebut nama Allah, zikran katsira, dengan zikir yang sangat banyak. Bahkan kalau bisa basah lidah kita dengan zikir. Artinya lidah kita selalu bergerak dengan zikir. Beruntunglah orang yang mengisi waktu-waktunya di mana dia berada, dia berzikir. Nah, zikir dibagi dua. Zikir terikat dengan waktu, keadaan, situasi dan bilangan tertentu, dan zikir lepas, zikir bebas. Zikir terikat dengan waktu, tempat, situasi, keadaan dan bilangan tertentu seperti zikir setelah salat, sudah ditentukan zikirnya. Zikir pagi, zikir sore, zikir akan tidur di malam hari, antara lain begitu. Sudah ada bacaannya, bahkan jumlahnya. Waktunya juga sudah ditentukan, pagi sampai jam sekian, sore sampai jam sekian, malam akan tidur. Bahkan zikir dalam situasi, keadaan dan peristiwa kejadian tertentu pun sudah ada. Namanya zikir yang terikat. Ada pula zikir yang bebas lepas, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, situasi, kejadian, peristiwa apapun, dan berapapun. Namanya zikir lepas dan bebas. Itulah dia yang 5 itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu boleh berapa saja. Juga termasuk ke dalamnya tahlil yang panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa baca satu kali pagi, bisa 10, bisa 100, bisa lebih. Pagi bisa 1, bisa 10, bisa 100, bisa lebih. Makin banyak, itu tidak ditentukan. Dalam seharian boleh banyak. Itu ucapan tahlil. Ucapan
bersyukur dan berbahagialah orang nyawanya dicabut dia sedang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, karena dia orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Apa yang kita biasakan berupa ucapan, berupa perbuatan, kemungkinan besar orang mati dalam keadaan, walaupun tidak pasti. Nanti kalau sudah tua-tua, biasakanlah yang baik-baik. Ini kan belum tua lagi. Gaya lah kan. Kenapa itu yang saya bilang? Karena orang tua-tua itu anggannya tidak boleh panjang. Sebab sehabis tua itu tidak ada lagi. Sehabis remaja, muda. Sehabis muda, dewasa. Sehabis tua, ya tidak ada lagi. Pikun barangkali. Makanya Ummu Hani pernah minta Rasulullah, di hari-hari tua aku Rasulullah ajarkan aku apa yang mesti aku baca. Gerakku tidak banyak, sudah banyak duduk, apa yang mesti aku ucapkan. Supaya di hari-hari yang tua, di hari tidak banyak gerak, ya banyak berzikir. Banyak berzikir. Biasakanlah kalimat-kalimat zikir. Kemarin kira-kira hari Jumat ada orang kampung saya meninggal. Masih ada hubungan. Beliau itu ke Jakarta menengok melihat anak. Umurnya agak tua daripada saya. Malam-malam harinya di sana masih berbicara, bertemu-temu, berkumpul-kumpul, bersukaria di malam harinya dengan anak, cucu, dan famili yang ada di Jakarta. Biasa-biasa saja. Pagi hari dibangunkan oleh suaminya, tidak bangun-bangun lagi. Di malamnya biasa-biasa saja. Tidak ada menunjukkan gejala tanda-tanda. Taruhlah dia sakit jantung, semua kita kan sakit jantung. Semua kita sakit jantung. Kenapa? Karena jantung kita bergerak terus. Kan sakit jantung. Jantung yang tak sakit sudah habis. Mati dia. Tanpa apa-apa. Tanpa isyarat, tanpa tanda-tanda. Paginya dia bangunkan, tidak bangun. Jadi malam hari itu bersyukurlah orang yang berzikirkan tidur. Karena kita tidak tahu apakah kita orang juga besok atau namanya sudah diganti menjadi mendiang, seorang waktu tidak mendiang. Kalau orang sering nyebut almarhum atau almarhumah, boleh tidak bolehnya menyebut itu tidak kaji kita. Tapi yang jelas namanya sudah diganti. Kenapa orang tua? Karena orang tua itu sudah itu. Walaupun orang muda juga bisa saja mati, tapi itu umumnya orang tua-tua. Jadi orang tua-tua lebih disukai memperbanyak aktivitas yang baik-baik dari tuanya. Karena kita tidak tahu kapan datang si dia membunyikan klason. Kalau klason masih bunyi, masih bisa ada apa-apa. Payuk lay, ninit kan. Yang bedo ndak do ninit-ninitnya, ndak do klasonnya. Kalau ada apa-apa kan masih bisa siap kan? Batuk-batuk, lu menggigil badan, bisa lahir rosok-rosoknya kedua. Tiba-tiba saja namanya fujaah. Fujaah atau fajaah, sekonyong-konyong tiba-tiba. Jadi mautul fujaah, mati sekonyong-konyong. Dan mati sekonyong-konyong itu makin sering. Makin dekat hari akan kiamat, yang sekonyong-konyong itu ada. Realitanya begitu, kenyataannya kita jumpai orang-orang kampung kita, saudara famili kita ada yang mati sekonyong-konyong tiba-tiba tanpa sakit, tanpa apa-apa. Kepatang galak-galak aja baru.
Tiba-tiba berhenti jadi ulang. Nah, balik kita kepada kaji tadi beliau. Jadi berusahalah mengisi waktu-waktu kita untuk zikir di waktu-waktu luang, waktu-waktu lapang. Zikir lepas. Sebab zikir yang terikat, yang terkait dengan waktu tertentu, tempat itu sudah ada. Maksudnya zikir lepas. Yang 6 tadi. Diselang-selingi dengan istighfar. Istighfar ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang, ada yang panjang sekali. Mana yang ketujuh? Yang pendek salah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu kan paling pendek. Yang paling pendek astagfirullah. Yang paling pendek lah. Astaga. Itu berdosa kita. Tidak boleh berdosa. Kan astaga itu memotong kalimat, melecehkan kalimat istighfar. Melecehkan tidak boleh dibilang. Jadi anjuran saya kepada diri dan kita semua yang 6, malam 7. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Kemudian tahlil panjang, wahdahu la syarikalah wa ala kulli syai'in qadir, seterusnya. Kemudian istighfar. Perbanyak itu. Tidak usah dipanggak-panggak kan. Dia dipanggang kadang-kadang awak suku ndak awak dalam buah suku tahu orang, suku viral. Zaman kini kan zaman viral. Zaman kodak nama. Orang suka berkodak-kodak mengasin. Ndak boleh kan kaji gitu kan, bukan ndak sampai ndak boleh tu. Cuma kalau ibadah tu kah di viral. Biasalah ibadah awak yang di langit yang tahu, viral di langit. Karena kita ada yang viral di langit, tapi di bumi tak tahu orang. Ada orang yang viral di bumi, di langit tak tahu cik orang siapa jago. Semua tak ada kontak kata. Itulah uzkurullah dzikran katira sabbihuhu bukratan wa asila Al-Ahzab surat ke-33 ayat 142. Nabi ala kulli ahyanihi, Nabi setiap waktu dalam situasi keadaan apapun beliau sering berzikir. Kajinya, bagaimana kalau kita dalam keadaan tidak suci atau kita berada di tempat yang tidak suci? Inilah hadisnya. Suatu kali salah seorang sahabat, bahkan ada bukan hanya seorang, ada sekian sahabat. Salah satunya berbunyi namanya Muhajir. Kalau awak Muhajir itu perusi ya. Nama orang awak Muhajir perusi. Kau jantan orangnya. Si Muhajir, Nabi atau orang-orang zaman Nabi kan tak pakai kloset. Toilet kan tak ada. Jadi kalau buang kecil pergi ke semak atau ke lembah atau ke tempat yang agak jauh di padang pasir. Biasanya Nabi kalau buang air membawa sesuatu benda untuk ditancapkan, tanda beliau sedang buang air. Jadi ketika beliau sedang buang air kecil, tentu di tempat yang jauh, karena disunnahkan bagi orang yang belum ada kloset, belum ada WC atau toilet di rumahnya, jika dia tinggal di kampung-kampung, dia buang air agak menjauh, termasuk di parak, di sawah, menjauh. Negara yang masih belum ada WC di rumah yang terkenal negara India. Orang India yang bagian pelosok-pelosoknya, mereka tidak ada toilet WC di rumah, mereka keluar. Kata siapa? Ya kata orang sana lah. Nah, Nabi dengan orang-orang semasa itu ya, karena tidak ada kloset, keluar. Ketika beliau sedang buang kecil, ada salah seorang sahabat yang lewat, namanya Muhajir bin Kunduf. Si
muhajir. Lalu dia ucapkan salam kepada Nabi, fasallama alaihi. Wa huwa yabul, Nabi sedang buang kecil, si muhajir mengucapkan salam. Ya salam lah. Ketika itu beliau tidak tahu apakah dibaca salam atau tidak, atau tenang saja. Nah, ucapan salamnya dari jawab Nabi, falam yarudda alaihi. Nabi tidak membalas, tenang saja. Tapi setelah itu beliau berwudu atau bersuci. Kemudian beliau panggil si muhajir, begitulah beliau, agar orang jangan salah sangka, salah paham atau salah duga. Cepat-cepat beliau susul dengan penjelasan. Memang sifat Nabi begitu. Satu kali Nabi pernah keluar malam dengan salah seorang istrinya, lalu berpapasan dengan seseorang. Orang itu menghindar cepat-cepat. Nabi panggil dia, kenapa engkau menghindar? Ini istri saya. Jadi Nabi beliau ingin orang jangan salah sangka. Jadi kalau orang salah sangka, salah paham, salah duga, cepat kasih penjelasan. Kita kadang-kadang suka suka curiga. Kepo kita, apa itu kepo? Ingin tahu kita selaku manusia kan terlalu mendominir. Kadang-kadang tanpa tanya langsung kita ambil kesimpulan, kemudian kita vonis. Tadi saya ketemu dengan Canu tak sia-sia nyopai cokwa. Itulah langsung kita ambil kesimpulan. Nabi tidak ingin begitu. Nabi karena berjalan di tengah malam, lalu dipanggil sahabat, sinilah, jangan menghindar. Ini istri saya. Ini istri saya. Pelajaran berharga. Kalau ada rasanya orang, apalagi orang ko muncul menjungu, tahu menjungu, tidak pernah berhenti ngecek. Ini bisa pakai per kecil itu capek dia tahu ke orang nomor itu. Begitulah Nabi dalam situasi itu, karena beliau tidak menjawab salam, jangan-jangan kesimpulan siapa? Si muhajir tidak benar nanti. Beliau beliau minta maaf. Itulah Nabi minta maaf ya. I'tizar minta maaf. Minta maaf. Lalu beliau beri alasan. Bukannya aku tidak mau membalas ucapan salammu. Kalau bahasa kita, menjawab salam itu kan hukumnya fardu ain. Ya. Menjawab salam hukumnya kan fardu ain. Kenapa? Karena orang mendoakan kita lah. Salam itu kan orang mendoakan. Kalau kita mengucapkan salam kepada orang, sungguh-sungguhlah kita mengucapkannya karena kita berdoa. Berdoa kepada Allah untuk orang itu 3. Salam, rahmat, dan berkah. Salam, rahmat, dan berkah. Assalamualaikum 1, rahmatullah 2, barakatuh 3. Bahkan ada yang menambah. Waridwanuhu wa maghfiratuh. Keredaannya dan ampunannya. Tambah 5. Salam, rahmat, berkah, keredaan dan ampunan, atau ampunan dan keredaan. Ketemu dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Ketika itu orang berdoa kepada Allah untuk kita, makanya kita wajib membalas. Kalau amu orang cari salam kawak, berarti amu berdoa nawat. Makanya menjawabnya jangan
Jam masih puluh saya menjawabnya. Kadang-kadang sandik saya jawab. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Balah namanya. Agak. Orang kau tak makan di hijau mungkin. Sandik tarik. Ya doa. Nah sahabat Nabi ketika lewat dia Nabi, beliau mengucapkan salam, tidak dibalas Nabi. Falam yarudda alaihi. Lalu setelah Nabi beruduk, beliau mintalah kepada si muhajir jangan salah paham, lalu beliau minta maaf lah. Aku ini sesungguhnya aku tidak suka berzikir, menyebut nama Allah. Kariha benci. Kariha tidak suka, tidak sama karih. Kariha nanti menjadi makruh yang dibenci. Asal kata makruh itu kariha benci, tidak senang, tidak suka. Kalau makruh dibenci, yang tidak disukai, yang tidak disenangi, itu makruh. Aku karih tu benci, aku tidak senang, tidak suka an adzkurallah, menyebut, mengingat, berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Nah, tadi aku sedang buang air, aku tidak suci. Makanya beliau berwudu dulu. Nah, berdasarkan itu ada beberapa petunjuk. Pertama, bagaimana di WC. Di kita namanya WC atau toilet atau kamar mandi. Kamar mandi kita kadang-kadang ada yang kadang. Ada yang ketek. Kalau yang kadangnya ada toiletnya, ada apa? Ada WC klosetnya, ada obatnya, bahkan ada tempat bercamin segala macam, itu agak kadang. Nah, kalau situasi itu kan berbeda dengan hanya WC saja. WC itu apa tuh? Warung ciri ya. WC warung ciri. Kenapa? Apa artinya? Wawasan cendekia kan mungkin. Wanita cantik kan mungkin WC artinya. Saya warung ciri sebenarnya. Kena hadis jadi kecil lo hadis, kena hadis. WC itu bahasa kita atau bahasa siswa orang Inggris. Kalau doa namanya jamban, kakuih jamban. Jadi ketika di tempat buang air kecil dan buang air besar, karena itu tempat membuang kotoran, apalagi ketika itu kita sedang tidak suci. Banyak ulama-ulama memahami berdasarkan hadis-hadis Nabi makruh menyebut nama Allah, termasuk menjawab ucapan salam atau menjawab HP. Waalaikumsalam, dan salam terciri. Jangan jawab Waalaikumsalam. Ya kan begitu kan? Terciri. Salam terciri dia menjawab aja. Ya di mana? Sedang di mana? Tapi sepanjang. Orang sebelah tu tak mau mengerti loh. Yo, ada lo waktu nelpon ko narancau. Kadang-kadang orang ko tak peduli jam berapa, sedang manga. Ko orang ko sedang salat. Ko waktu zuhur, ko asar. Mangko bunyi HP sedang salat kan orang sebelah tak mengerti. Sedang manga. Wak ko Muslim tak tahunya. Kenapa sedang salat berbunyi HP? Ya bisa jadi orang sebelah tidak tahu kita sedang salat, atau tidak salat, atau tidak tahu besok kita Muslim, atau tidak tahu besok kita kolej salat. Kadang-kadang bila terkenal langsung telepon saya kini, entah jam berapa, entah sedang istirahat, entah sedang kerja. Kalau yang butuh tahu saya orang tak sedang mengaji ko, jangan telepon, kau sedang maja kan, jangan telepon. Nah, bagaimana kalau kita sedang di WC?
Yang paling parah HP kita tuh murattal loh kan. Murattal. Sudes. Ndak dulu faedahnya murattal tuh jadi nada ring. Paling kagaya. Kalau merek toko kagaya itu rencak. Piko kagaya di HP. Kadang-kadang azam Makkah. Tidak ada gunanya. Kalau Pak Lau suruh. Jangan jadikan nada dering bacaan murattal atau azan. Kadang-kadang azan itu dipenggal malahan. Sedang azan langsung halo-nya kan. Halo. Jadi kembali kita kepada yang tadi, bagaimana kalau kita di WC? Bolehkah kita berzikir menyebut nama Allah? Atau ketika orang mengucapkan salam, bolehkah kita jawab? Kan begitu? Langsung atau lewat kalau paseo namanya guna apa lagi? Lewat paseo. Paseo ko paupah paseo. Ya. Jangan jawab. Ucapan salamnya jangan jawab. Hukumnya makruh tanzih. Makruh tiba di hukum namanya hukum kelima. Hukum taklif 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Makruh dibagi pula. Makruh di bawah haram namanya makruh tanzih. Suatu perbuatan yang sangat dibenci, agar kita berhati-hati waspada. Nah, termasuk namanya di WC banyak ulama berpendapat hukumnya makruh tanzih. Sangat dibenci. Menjawab salam. Termasuk di dalamnya ketika mendengarkan azan. Mendengarkan azan. Tidak boleh kita sahut bacaan azan. Atau mengulang hafalan ayat. Jangan di WC. Ingat perbedaan WC dengan kamar mandi. Nabi selesai buang air beliau berwudu. Dalam suatu riwayat beliau bertayamum. Ada orang lewat bertemu dengan beliau, ucapkan salam. Lalu beliau menghadap suatu dinding. Beliau sapukan tangan ke dinding, tepukkan tangan ke dinding, kemudian beliau tiup, lalu beliau sapukan ke wajah tangan. Baru beliau ucapkan Waalaikumsalam. Beliau tidak suka, tidak senang menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci, bukan di tempat buang air. Ilatnya dalam keadaan tidak suci. Kalaulah dalam keadaan tidak suci saja beliau tidak senang, tidak suka untuk menyebut nama Allah, apalagi berada di tempat yang tidak suci pula. Dua alasannya. Kalau di keadaan seperti kita ini, Nabi pun tidak mau berzikir menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Jadi boleh dikata Nabi itu selalu dalam keadaan suci. Andaikan batal berwudu, beliau langsung berwudu. Karena beliau berzikir setiap saat, setiap waktu. Bagaimana dengan kita? Kita ingin berzikir. Apakah harus berwudu dulu? Harus suci dulu? Tergantung kita. Tergantung. Mana afdal? Lebih afdal, lebih utama kita dalam keadaan suci daripada hadas, berzikir daripada berzikir dalam keadaan berhadas. Minimal berwudu. Kalau tidak ada air ya paling kurang di mana ada paling kurang. Apa hukumnya? Nah, hukumnya berbeda lagi nih. Di WC berbeda dengan di luar WC.
Kita ini daripada nak berzikir, zikir sajalah. Kalau faktornya nanti akan menghambat, awak nak bulu akan mulai berzikir. Kalau itu je diambil, apa zikir salah. Acalah subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah terus. Mengisi waktu, sedang manuang, sedang menunggu, sedang tak ada kerajo. Ya, terus saya berzikir. Bagusnya kalau malas berwuduk kemana-mana, cepat je. Tepukkan tangan, sapukan ke wajah, fagsilu famsahu biwujuhikum wa aydikum, sapukan ke wajah dan ke tangan. Sebagaimana Nabi ketika orang mengucapkan salam, dia langsung menepuk dinding. Waalaikumsalam. Jadi bolehkah kita berzikir ketika kita tidak suci, bukan dalam WC? Boleh. Berdasarkan sekian pendapat, penjelasan dan fatwa ulama, ya boleh. Di luar WC, di luar tempat buang air. Seperti sekarang, kan ada di antara kita ini yang lepas wudunya, atau yang tadi yang tidak berwudu. Lalu kita sekarang berzikir, menyebut nama Allah atau istighfar atau segala macam, boleh saja. Kenapa boleh? Karena tidak ada perintah tegas untuk berwudu, untuk mensyaratkan harus suci. Cuman tentu saja berzikir, menyebut Allah, mengingat Allah dalam keadaan suci tentu lebih tinggi fadilah dan keutamanya, lebih sinkron dengan jiwa kita, keadaan kita. Berbeda halnya ketika di WC atau di tempat buang air, kan? Bukan di kamar mandi, di WC, tempat spesial untuk buang air. Bolehkah kita berzikir dengan hati? Tidak dilafazkan atau tidak dibunyikan suara. Ini dia halaman pertama. Di petunjuk yang pertama, tidak sepantasnya seseorang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam kamar mandi. Karena tempat tersebut tidak layak. Kalau dia mengingat, berzikir, menyebut nama Allah dalam hatinya, tidak mengapa. Ini fatwa Syekh Utsaimin. Bagi saya ada kitabnya. Tanpa melafazkan, mengucapkannya, menjaharkannya dengan lisan. Yang paling bagus kalau kita di kamar mandi, jangan mengucapkan ucapan-ucapan menyebut nama-nama Allah sampai keluar. Jika berbeda tempat berwuduk kita dengan tempat buang air, ketika itu boleh kita menyebut bismillah, dilafazkan, karena sudah berbeda. Tempat berwuduk, buang airnya di sana. Tempat berwuduk sini, boleh bismillah. Sebagian ulama mengatakan bismillah itu wajib dibaca ketika akan berwuduk. Yang sebagian lain mengatakan sunat. Ini berbeda paham. Yang penting kalau tempat buang airnya di sana, buang air kecil, atau di tempat-tempat berwuduk masjid, kan dipisah biasanya. Dipisah. Itu tempat air kecil, buang air besar, tempat berwuduk. Kalau sudah terpisah, boleh kita baca bismillah ketika akan berwuduk. Boleh dilafazkan. Karena bukan lagi di WC-nya. Ya, tempatnya terpisah. Ingat, terpisah. Tapi di situ, pipi situ, buang air situ, buang situ, tidak boleh. Jadi itu tempat yang buang hajat. Jadi tempat buang hajat. Contoh, bagi ibu-ibu yang ke Arafah kemarin haji,
itu tempatnya langsung di situ tuh. Di kamar-kamar tuh langsung bisa mandi, bisa buang air kecil, bisa buang air besar. Karena tempatnya memang darurat seperti itu. Nah, kalau terpisah dibolehkan. Sebab membaca bismillah, kata ulama yang berpendapat wajib harus dibaca bismillahnya ketika akan berwudu, ya dibaca. Dengan catatan tidak semua ulama memahami wajib membaca bismillah ketika akan berwudu sebagai menganggap sunnah. Nah, bagi orang yang wajib dibaca tadi. Asalkan jangan di WC tempat buang air. Cuma bolehkah ketika itu kita di WC, di kamar mandi? Bedakan ya. Di kamar mandi daripada tidak jelas ujung nya. Karena kita ini penyanyi spesial kamar mandi namanya. Sambil mencuci baju atau segala macam, keluarlah nya. Namanya artis kamar mandi. Kata beliau-beliau yang ahli zikir, daripada nyanyi-nyanyi yang ada jalan ujung pangkalnya, berzikir sajalah. Kalau itu kamar mandi, tidak ada WC atau jauh, ya silakan. Kalau bisa dalam hati saja. Karena masih dikategorikan tempat yang tidak layak. Jadi dua orang ulama ini seperti Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz dalam fatwa-fatwa mereka kita ambillah. Karena beliau ini kita ambil karena beliau termasuk orang-orang yang sangat-sangat keras ini dalam berfatwa. Nah, kita ambil fatwa yang paling kerasnya ini. Nah, kata beliau nomor 2-nya, menurut Syekh bin Baz, zikir dengan hati disyariatkan setiap saat dan di setiap tempat, termasuk di kamar mandi serta tempat lainnya. Yang dimakruhkan di kamar mandi atau di tempat kotor yang semisalnya berzikir dengan lisan, itu pendapat beliau. Diucapkan, dikarehkan. Di kamar mandi orang selawatan, cuci baju, salatullah, salamullah. Kita kan banyak yang hobi sekarang salawat yang dinyanyikan, didendangkan, salawat yang digubah, yang disusun bahasanya dan iramanya oleh orang-orang yang spesial untuk itu. Ada yang pakai gendang, ada yang pakai tambur, ada yang pakai alat musik, ada yang sekedar dinyanyikan. Kalau kita ingin bernyanyi salawat di WC, tidak boleh. Kalau di kamar mandi, jangan dikeraskan dengan lisan, di hati saja. Tapi ingat, di kamar mandi bukan tempat salawat. Salawat berbeda dengan zikir. Sekarang orang lebih banyak salawat daripada zikir. Salawatnya pun salawat bukan salawat yang diajarkan Nabi, yang bunyinya Allahumma salli ala Muhammad sampai selesai. Banyak salawat yang telah digubah, disusun sainnya sedemikian rupa, lalu disusupkan dengan doa-doa untuk Nabi. Kata orang itu namanya salawatan. Nah, salah satu buku yang terkenal dipakai orang adalah Dalailul Khairat. Biasa dibaca orang bersama-sama di rumah kematian. Nah, salawat Senin, sekarang ada Senayan. Salawat di Senayan, salawat di Selasa, salawat Rabbah nak ada sebulan ke pesar kan. So kami salat Jumat, salat satu pun orang mengalih. Adalah ditentukan hari-hari salawat yang sebenarnya kan ada. Cuma kita bukan mengupas itu. Nah, bagi orang yang candu salawat dan suka salawat, suka nyanyi-nyanyi salawat, WC, kamar mandi bukan tempat bersalawat. Tempat-tempat bersalawat sudah diajarkan.
ada tempatnya, ada waktunya, bahkan ada bacaannya yang diajarkan Nabi. Untuk itu harus kita juga jelimet, hati-hati, waspada dengan amalan-amalan yang memang tidak ada dasarnya. Saya bukan membantah salawatan, tidak kapasitas pula, tidak kapasitas saya, tidak pula ilmu saya dalam seperti itu. Yang penting salawat itu ada tempatnya, ada waktunya, ada situasi, ada kondisinya, bahkan ada bacaan-bacaan yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik amalan tentu amalan yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan lantaran orang banyak mengerjakan. Itulah gunanya ilmu. Nah, kembali lagi. Kata beliau, di kamar mandi dibolehkan berzikir, tapi tidak dengan suara, dengan hati saja. Tapi itu ya, berbeda nanti dengan membaca bismillah. Membaca bismillah kena akan berwudu, boleh. Jadi ini fatwa beliau nih. Karena beliau memahami dan orang-orang sependapat dengan beliau memahami membaca bismillah itu wajib hukumnya. Yang lain menganggap sunnah muakkadah ketika akan berwudu. Jumhur, kebanyakan atau mayoritas ulama memahami membaca bismillah ketika akan berwudu itu tidak termasuk rukun wudu dan tidak wajib. Hanyalah sunnah muakkadah, suatu amalan yang sangat ditekankan. Tapi malah kita baca ada ulama-ulama, di antaranya ulama-ulama Arab Saudi itu umumnya mereka berpendapat, beliau-beliau berpendapat wajib membaca bismillah ketika akan berwudu, fatwa beliau, dan diamini serta didakwahkan, disebarluaskan oleh ustaz-ustaz kita yang memang tamat di sana pula. Itu malah kita jelaskan. Jadi intinya ketika kita di dalam WC, di dalam kakus yang memang spesial untuk buang air, tidak boleh sama sekali berzikir, menyebut nama Allah atau menjawab salam, baik langsung ataupun tidak langsung, dan menjawab azan. Terdengar azan, kita sedang sedang pipis, jangan. Itu lebih baik. Karena tempatnya tempat buang hajat, berbeda dengan kamar mandi. Termasuk menjawab bersin orang. Ada orang bersin di WC sebelah, dibacanya alhamdulillah, kita sedang pula, kita baca pula yarhamkallah, jangan. Jangan. Atau yang tadi kita sedang di WC, ada tamu nambah kalalaran saya. Tahu tamu bakalaran? Tidak kenal waktu. Setiap sebentar datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu macam assalamualaikum. Tidak ada di muka, pergi ke lekang. Kadang-kadang lah tiba men di rumah. Assalamualaikum. Oi, Waalaikumsalam. Ajan, jangan. Di mana kau? Assalamualaikum, di mana kau? Assalamualaikum, di mana kau? Assalamualaikum lah macam nama orang lu lah je kan. Waalaikumsalam, kau sedang benar aku. Jangan. Kami yang tak laki-laki itu, tak lo kami perusi. Orang nanti itu, jangan. Karena itu tempat spesial buang hajat. Itu tempat spesial buang hajat, jangan. Juga cek kan? Lalu ada hadis-hadis yang berikutnya, bagaimana kalau kita berbicara. Sebelum kita masuk ke sana, kalau kita tidak dibolehkan berzikir,
menjawab azan, menjawab salam, menjawab tasbih atau bersin orang ketika dalam WC atau sedang buang air, di mana Nabi tidak suka beliau menyebut nama Allah kalau beliau dalam keadaan suci, apalagi dalam tempat yang tidak suci. Nah, bagaimana kalau membawa benda-benda suci seperti Al-Quran? Ini Al-Quran, mushaf namanya. Buku Al-Quran namanya mushaf. Ada juga ulama memahami kalau sudah ada terjemahan, ada tafsirnya, itu bukan mushaf namanya. Ya mushaf, Quran sen. Tahu sen? Quran miang, Quran sejang. Nah, kita ambil contoh satu ya. Kok Quran sen miang loh, nggak ada yang lain. Foto almarhum almarhumah kan ada sekolah. Kadang-kadang awak sekolah menimpilan foto siapa? Foto orang mati. Sudah Yasin. Aku namanya mushaf. Apa mushaf? Buku Al-Quran. Buku Al-Quran. Tapi ini yang saya pegang Quran juga, tapi tafsir ringkas, namanya Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quranil Karim. Aku tidak mushaf lah, kecek sebagian ulama, karena isinya bukan Quran murni. Sudah ada perkataan manusia. Tafsir kan perkataan manusia, enggak? Nah, ini bukan mushaf lagi menurut sebagian ulama. Kalau yang katakan mushaf Quran sen. Bahkan ada mereka yang berpendapat Quran terjemah bukan mushaf, karena sudah ada terjemah. Terjemah itu kan bukan Quran. Halo? Kalau halo itu enggak yo jawabannya. Halo? Hai itu. Terjemah itu bukan Quran. Enggak. Siapa yang membaca terjemah, dia belum baca Quran. Yang Quran adalah Arabian. Yang Quran mana? Yang Arabian, yang berbahasa Arab. Quranan Arabian. Quran itu berbahasa. Kalau terjemah bukan Quran. Namanya terjemahan. Sama dengan ini Al-Quran dan terjemahannya. Terjemahannya bahasa manusia. Susunan manusia. Oleh sebab itu, kata beliau yang berpendapat demikian, ini bukan mushaf. Karena sudah ada terjemahan, ada penjelasan, ada footnote, catatan kaki di bawah. Bukan lagi mushaf. Yang mushaf adalah mana yang paling benar, wallahu a'lam. Sebab para sahabat-sahabat dulu takut mencampurkan ke dalam Quran itu bahasa lain. Jadi kalau ini murni Al-Quran, baik ukuran kecil ataupun yang besar, Quran sen miang saja isinya mushaf. Tapi kalau sudah ada tafsiran, ada terjemahan, walaupun berbahasa Arab juga, ini berbahasa Arab juga. Tetapi di situ ada tafsirannya sekeliling. Ada asbabun nuzul. Kemudian ada makna logawi, ada makna logat bahasa, ada tafsir secara ringkas dijelaskan. Ada nanti nama fawaid, ada berbagai macam faedah di sini, ringkas daripada saya bawa laptop, ini kan ringkas. Nah, kata beliau ini bukan Quran lagi, karena sudah bercampur dengan karya manusia. Kalau ini sepakat Quran,
Tapi kalau sudah ada terjemah tafsir dan penjelasannya, tidak sepakat para ulama. Yang paling keras mengatakan itu bukan mushaf, bukan buku Al-Quran, walaupun isinya Quran. Sama dengan HP. HP walaupun ada Quran di situ 30 juz, dia tidak mushaf. Karena dia sama dengan rak-rak buku. Halo? Salah lagi kan? Sama dengan lemari. Saya contohkan di HP saya, itu bisa dikatakan lemari. Karena ada sekian banyak kitab-kitab yang masuk ke situ. Di apa? Saya contohkan ya supaya jelas ini. Silakan pulang lu lah. Kamu tanya momiang no. Ini ini kadang-kadang ikut spesial kitab-kitab pemasaran siko semua. Berbagai macam kitab ada. Bisa sekali lemari masuk. Di sini ada Quran. Ada Quran 30 juz, ada tafsir, ada hadis, ada fikih semacam. Maka ini tidak mushaf. Walaupun dalamnya ada Al-Quran, sama dengan lemari, berarti saya membawa lemari. Tertangkap? Saya membawa lemari setiap kemana-mana, membawa lemari. Sikut dalam. Sama dengan rumah kita, di rumah kita ada buku. Makanya ada pendapat, kalau ini terbawa ke WC tidak masalah, asalkan jangan dilayakkan. Dilayakkan itu apa bahasa Minangnya? Ya dilayakkan saja. Ya apa bahasa Indonesianya? Itu meletakkan sikuha. Itu dilayakkan namanya. Letakkan di ada atau di tas atau di saku. Andaikan terbawa. Kalau dapat jangan. Andaikan terbawa. Atau kalau kita tinggalkan di luar. Hilang. Karena sekarang jangankan tinggal di luar, di dalam pun diambil orang. Enggak ada yang tidak laku. Oi. Ambil cah di. Mau selesai kalau di. Tak, mau catat dah. Mau korbankan tisu rancak untuk menjawab. Terbawa tas atau terbawa HP. Ada buku-buku tiba di meja, tiba di guru. Dia tersasak buang air, pergi ke WC. Dibawa tas ke dalam WC. Tidak masalah. Cuman jangan disandang tas sedang sebab isi tas bukan hanya pitis. Ada buku, ada hadis, ada tafsir semacam. Jangan sedang disandang jo. Diselempang lah ke situ doang. Jangan. Gantungkan, sangkutkan, letakkan. Tetangkok. Berbeda dengan mushaf murni. Kalau Quran tidak boleh dibawa. Andaikan terbawa juga karena kulitnya amih mungkin. Andaikan terbawa juga, simpanlah, gantungkan, sangkutkan baju, masukkan ke saku baju, buka baju gantungkan. Itu cara solusi bagi orang terbawa mushaf. Tapi HP beda lagi. HP lemari itu. Ini lemari. Ini tas namanya. Andaikan takut kita hilang, bawa aja ke WC, tidak masalah. Yang penting letakkan. Tapi hati-hati kalau kita nak pelupo, beko pelupo loh. Tertas nak terkena, sudah itu nak buang, nak cari lagi saya, payis lah. Kan ada orang sudah kok payis saya. Ibu-ibu sudah payis loh.
Lama sini anda. Nah, aduh kita nak lupa hati-hati lupa. Itu kalau membawa benda-benda suci bisa pakai bismillah, pakai ayat, jangan disandang. Jangan dibawa ketika kita sedang buang air, tapi letakkanlah di tempat yang tinggi, sangkut gantungkan dan segala macam di WC. Itu namanya catatan dan HP. Nah, kemudian setelah itu, bolehkah kita berbicara mautah di WC? Di WC tidak boleh. Di kakus tidak boleh. Karena kan WC kita berdampingan sebelah. Kan di tempat WC umum berdamping-dampingan. Di bandara atau di mana tempat visit. Kan terbayang WC. Woi, Jemara apa beko ko? No, kedua-duanya. Semarang, Jemara apa ini? Yoto siapa ini? Yoto sianu lah. Nantilah yoto sianu nya laki ni pamangihnya. Jam mau tahu salam bahaya. Itu namanya tetangga WC namanya. Kalau AP kalah cakap, kini kurang. Orang WC bertetangga, jangan. Di kamar mandi berbeda dengan sedang buang air, sedang buang hajat, tidak boleh berbicara. Kecuali situasinya menghendaki kita berbicara, artinya kita ada mengingatkan orang. Disebutkan seperti ada orang tua yang masuk ke WC, lalu dia tidak tahu bagaimana, nanti kita khawatir dia terjatuh atau bagaimana, kita ingatkan boleh. Atau ada sedang buang air kecil, buang air besar, nampak orang tergesa pergi, oi, tas tinggal tuah, boleh. Karena itu bukan berbicara, tapi mengingat, tas tinggal tuah, di situ. Sebab kalau tidak kita ingatkan, jangan-jangan dia pergi, tidak ketemu lagi, boleh, itu tasnya tuh. Atau orang tidak tahu menekankan WC di Makkah, nama yang nge, nama tidak salah takannya. Wih, itu takan beko. Tak kolekak kulit beko. Setakan. Di Makkah kan ada dua penekan. Dipesong kembali yang nge, dipesong kembali dingin. Tidak dipesong, tidak dingin, tidak nge. Halo, tahu pisau? Di hotel-hotel, di tempat-tempat bayi ya, itu biasa di sana. Ke sini panas, ke sini dingin. Patangko ada kawan yang alun pas je lah. Mula-mula anginnya biasa, tapi lama-lama menggelinjang. Ia jangan kancang nanya nawak. Kancang nak main dek biasa kasar. Alai ketika mandi ngeling-ngelingjang. Ini mengingatkan orang. Boleh mengingatkan orang. Walaupun kita sedang pipis sedang keluar, sedang keluar. Tapi harus orang ada diingatkan. Kalau tidak diingatkan berbahaya. Diingatkan. Boleh. Yang tidak boleh, kedua-duanya sedang buka aurat, lalu kedua-duanya sedang majan, kemudian bercerita. Bisa saja WC sebelah menyebelah, atau WC terpanjang di dunia. Di mana WC terpanjang di dunia? Banda, tepi pantai. Biasa, saya orang pagi-pagi hari itu selimut sana mau tanya. Paling tidak itu pengalaman. Karena kami dulu tinggal di daerah batang air, tempat tepian air. Jadi WC terpanjang. Di batu-batu itu ialah anak sekolah mencangkuang saya. Mau tahu lebih-lebih aja. Ketika itu zaman itulah. Pokoknya jangan ceritakan beruang tak. Tidak boleh saling buka aurat. Tidak boleh bercerita ketika sedang buang air. Bukan di kamar mandi. Di WC. Baik WC kecil
Tempat buang kecil ataupun WC besar, tempat buang besar. Berapapun besarnya buang kecil kita, tetap namanya itu buang kecil. Nah, pertanyaan ibu tadi. Ko nama nanggadang pahalo no. Fadilahnya. Baca Quran di HP. Kalau mau tidak bisa baca Quran di HP, ketik. Masuk ke HP tidak bisa. Membaca Quran lewat HP dan lewat Nah, kita mau apa niatnya? Innamal a'malu binniyat. Kalau kita ingin memahami, mengerti, mentadabburi, sebab kita ini bukan ulama, maka bacalah Al-Quran itu dengan Quran terjemah dan ada penjelasan ringkas. Itu lebih mendatangkan kepada tujuan Al-Quran diturunkan. Tapi kalau kita hanya membaca mencari pahala fadilah, habis maghrib sampai isya, habis subuh sampai matahari, tidak ingin kita memahami, baca saja dengan Quran biasa. Tergantung motivasi. Tapi kalau kita niat kita ingin memahami apa yang kita baca, bacalah Quran itu dengan Quran terjemah minimal. Karena kita bukan ahli tafsir, apalagi ulama. Bacalah Quran dengan pakai terjemah. Apabila apalagi terima perkata atau ada keterangan di bawahnya, itu lebih dapat mendatangkan pemahaman. Cuman kalau niat kita untuk mencapai target, semalam 1 juz, misalnya, itu namanya membaca membaca saja. Tidak usah pakai Quran terjemah, tidak usah pakai tafsir, karena niat kita. Tapi kalau kita ingin mentadabur itu, mana yang lebih utama? Lebih utama membaca Quran dengan tadabur. Karena tujuan Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, dipelajari, dihayati, direnungkan, dipikirkan, lalu tahu kita petunjuknya. Cuman orang yang membaca untuk mencari fadilah-fadilah, fala-fala, untuk menenteramkan hati, mau ulang-ulang, silakan, tidak masalah. Baca ini saja. Tergantung niat kita. Ya Bu? Oke, sama-sama. Lebih bagus kita baca Quran dengan mushaf. Halo? HP boleh aja Bu? Tidak masalah. HP, tapi itu bukan mushaf. Mushaf buku. Nah, kalau ini terasa kita membaca Al-Quran lewat mushafnya. Kalau HP, ya di HP itu kadang-kadang lagu India ada di situ kan. Itu masalahnya. Tidak boleh saja, boleh. Bahkan ustaz-ustaz kita sering mengaji pakai main HP. Kitab kuningan itu HP sini dan Android sih. Tidak berapa ustaz kita yang sekarang bawa kitab-kitab. Karena ingin simpel. Kadang-kadang mengaji buka internet loh. Cari internet itu sing kaji le. Lama lelo fikir, lama lelo menelaah, malih menganalisa, malih memandiang. Ingin yang simple sih. Bukunya Geogle. Bukunya Chrome, ya, bukan Chrome. Kalau sampai kaji waktu. Ayo. Zikir tadi. Pakai Yuni. Yuhyi. Oh begitu. 2 versi hadisnya. Satu hadis disebutkan yuhyi wa yumit. Di hadis versi lain tidak pakai yuhyi wa yumit. Nama ngarang fadilahnya, kalau kita cari fadilah lebih huruf kan lebih bagus. Kalau kita mencari fadilah, mencari pahala, ada yang pakai yuhyi, ya pakai yuhyi. Cuma zikir setelah salat tidak pakai yuhyi.
Zikir setelah salat, la ilaha wahdahu la syarikalahnya tidak pakai yuhi. Yang ada zikir pagi sore pakai yuhi, atau habis maghrib pakai yuhi. Bagi saya, zikir yang tidak ditunjukkan yang tidak pakai yuhi, saya baca tidak pakai yuhi. Bagi zikir yang suruh pakai yuhi, saya pakai yuhi. Lah, halo? Pagi sore, habis maghrib. Ada nanti habis maghrib 10 kali pakai yuhi, yuhi wa yumit. Pagi juga ada. Boleh saja, boleh. Lah, dia lah mengajak tas, nampak nampak, lah melepek-lepek karate. Kalau tidak ada, bawa jangan baca bismillah, kare-kare dalam hati saya. Kalau memang satali. Jangan bawa WC mu satali di rumah. Lah kan? Kalau kloset di situ, keran tampek bau di situ berdampingan, jangan baca bismillah kare-kare. Baca di hati saja. Apalagi kita yang berpendapat atau yang berpendapat baca bismillah itu wajib atau sunnah muakkadah, bacalah dalam hati, sebab itu WC-nya situ. Tapi kalau sudah pisah, kloset di situ, tapi udah siko, baca bismillah keras-keras boleh. Jadi boleh. Tapi jangan pakai mic loh karehnya. Silakan. Jauh mana belakangnya? Merokok. Kece orang nama rokok, ya harus memang merokok di WC kok. Isok. Ada alasan yang menarik bagi orang pecandu isok. Mailang baun gitu ya. Sebenarnya candu. Ini nak mailang baun petambah baun malahan. Malah mairi baun. Nyo keluar aku mairi yo. Alasan kami laki-laki yang paisok. Jangan percaya. Boleh tidak boleh, no lagi kerajaan, no. Sedangkan tidak di WC, saya lah mesok. Di WC. Jadi hukum mesok berbeda dengan hukum o'ok. Dan mesok ketika o'ok, aku lebih parah lagi. Kata ahli kesehatan sangat buruk. Karena udara di WC tidak bagus, aroma tidak bagus. Lalu mesok itu kan menghirup lah. Keciknya kadam rasanya. Boleh pernah coba boleh. Lah bu. Jadi bedakan antara hukum maisok dengan ma'o'ok dan mausok sedang o'ok. Bagi orang candu, tidak bisa. Ini pasti mencari alasan. Orang candu merokok, candu maisok, pasti ada alasannya. Jago lalu si maisoknya. Rakuan masih pai, angok bontan dua. Tapi bagi orang paisok, ni carinya rokok tu dulu. Jadi kalau orang candu tidak bisa kita lagi dalil kan tidak laku orang tu dah. Terima salah. Kalau nak boleh dia kau mah busuak di WC itu nya. Hanya bayar salah ya. Yang pentingnya tetap suami ada sel. Tahu ya? Diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jama'in alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.